Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih sudah menyengajakan hadir ke sini nengok sambil bisa tukar pikiran. Terima kasih yang kedua adalah Pak Prabowo dan Mas Sandi ini dari awal tidak pernah berusaha mempengaruhi AA untuk bisa mendukung. Ini sangat hargai sekali ya, yang selalu menganjurkan sudah silakan saja di tengah jadi yang membimbing umat. Saya berterima kasih atas sikap mengajak saya tetap di tengah. Namun dari waktu ke waktu mencermati terus keadaan negeri ini, juga kampanye-kampanye yang ada membuat hati ini di hari terakhir, hari terakhir ya, ingin sekali menyampaikan sesuatu. Saya yakin ini Allah sedang mendengarkan ucapan ini. Jadi saya berusaha sejernih mungkin, walaupun sudah kenal lama dengan Pak Prabowo dan Mas Sandi, tapi saya tidak mau mengambil keputusan karena kenal, karena dekat. Tidak boleh ada sikap emosional. Berusaha sejernih mungkin membaca situasi, juga dirasa-rasakan di hati ini siapa kira-kira yang lebih amanah di antara yang sudah ada. Apalagi melihat kegiatan di GBK kemarin, rasanya takjub bagaimana Allah memberikan taufik. Baru pertama kali rasanya GBK juga bersujud menyebut nama Allah dan lintas agama juga hadir. Ini tidak bisa terjadi tanpa izin Allah, karena membangun bangsa ini ke depan tidak mungkinlah kalau Allah tidak menolong. Bangsa ini besar dan kompleks masalahnya. Dan hari ini saya memutuskan insya Allah sesudah istikharah juga konsultasi kepada ulama yang lebih jernih hatinya, yang tidak punya kepentingan apa-apa. Bismillah, saya memilih 02 Pak Prabowo dan Pak Sandi sebagai pilihan hati saya. Mudah-mudahan pilihan ini jadi amal soleh yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Mungkin ada yang nanya, kenapa milih? Karena ada harapan saja. Saya tidak memberi nasihat ya, karena sudah banyak nasihat dari ulama yang lain. Ini sekedar harapan. Bangsa ini punya Pancasila, tapi agak sering jadi sebutan saja. Saya berharap sila ketuhanan yang Maha Esa itu benar-benar diwujudkan dengan sangat baik, karena tidak ada yang bisa menolong bangsa ini kecuali Allah. Ketuhanan yang Maha Esa dengan agama yang ada diberikan hak masing-masing bisa beragama dengan baik, menjalankan ibadah dengan benar setiap agama. Andai pun nanti ada yang berbeda pendapat, memberikan kritik, saran, tolong jangan dicap radikal atau intoleran atau anti NKRI, anti Pancasila. Saya sedih sekali ya, bagaimana saya yang lahir di bumi ini menyebut sebagian saudara kita sebagai radikal, padahal saya tahu mereka juga ingin menyumbangkan yang terbaik bagi negeri ini. Jadi besar harapan kalau Bapak ditakdirkan jadi presiden nanti, raih sehingga umat beragama itu bahagia berada di Indonesia. Bisa akur baik ukhuwah Islamiyah maupun antar agama saling menghormati dengan baik. Karena dengan bagus agamanya, akhlak bagus, insya Allah pertolongan Allah datang. Membuat hati saya sering berdarah-darah pedih itu adalah korupsi. Kelihatannya perlu pemimpin yang berani, yang tidak takut siapapun selain takut Allah dalam memberantas korupsi ini. Karena sudah menyeruak, dan korupsi inilah yang membuat ketimpangan sosial. Proyek-proyek raksasa didapat dengan menyuap, menjual banyak aset dengan menyuap. Rakyat makin miskin, yang kaya makin kaya. Jadi budaya korupsi menurut pandangan saya penyebab ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan ekonomi di masyarakat. Jadi kalau memang ada takdirnya, cebet-cebet saja nanti ya, jangan takut, karena ini mewariskan generasi yang jujur itu kehormatan luar biasa. Kalau nanti ada menteri yang korupsi gitu, makanya sebelum jadi menteri nanti
di penjara dulu lah beberapa hari ya, supaya nyobain bagaimana sel isolasi itu. Terus ajak ke liang lahat, suruh tidur di liang lahat, bawa apa nanti ke kuburan. Mungkin ini jadi tradisi baru kalau Bapak jadi presiden. Menteri disuruh ngerasain dinginnya penjara, dan disuruh ngerasain liang lahat. Ya nggak usah lama-lama, asal tahu saja. Itu yang kedua, harapan. Dan yang ketiga, Mas Andi, alhamdulillah Allah takdirkan umurnya masih muda. Yang mencemaskan di negeri ini kalau generasi muda sudah kehilangan arah. Mau dibawa kemana nanti negeri ini ke depan? Saya berharap generasi muda jadi semangat karena punya figur muda. Ya semoga Allah memelihara tetap ikhlas dan rendah hati ya. Karena yang nakdirkan pintar, yang nakdirkan bisa begini juga adalah karunia Allah. Nah mudah-mudahan dengan adanya Mas Andi sebagai wakil presiden, kalau nanti ada takdirnya, generasi muda kita atau apa yang disebut milenial teh jelas gitu kemana arahnya. Jangan semata-mata milenial tetapi tidak jelas. Karena harus jelas, harus punya nilai keagamaan yang baik, kecerdasan, dan ada lagi entrepreneurship. Karena mengandalkan siapa negeri seluas ini kalau tidak punya jiwa entrepreneur. Negara tetangga aja segede gitu dengan entrepreneurship, Allah buka dunianya. Ekonomi kita sedang sangat susah, kalau sering ke bawah mah aduh berat, serba sulit, serba susah. Nah mudah-mudahan dengan kreativitas, membangun ekonomi, entrepreneurship, juga generasi muda yang punya greget untuk membangun negeri ini, syariatnya lewat kehadiran Mas Andi ini makin bangkit. Satu, tentang keagamaan yang adil. Yang kedua, berantas korupsi. Yang ketiga, bangun ekonomi dan generasi muda. Itu saja sih harapan saya. Mudah-mudahan tidak muluk-muluk. Boleh saya tambahkan dikit aja ya. Kalau nanti takdirnya memang ada, kan yang menentukan Allah. Misalkan jadi, kalau mau syukuran, jangan hura-hura. Banyak yang terluka hati rakyat lihat hura-hura ya. Bagus kalau sujud syukur, ajak semua bersyukur, ajak berbagi lebih banyak lagi ya. Kenapa harus hura-hura? Kerjanya juga belum. Bagaimana kalau nanti tidak bisa bekerja, tambah aib. Mungkin aja semua masyarakat lintas agama bersyukur. Ini yang menang adalah kemenangan bangsa ini, bukan kemenangan kelompok atau perorangan. Alhamdulillah pemirsa, sahabat-sahabat punya hak untuk memilih dan gunakan sebaik-baiknya. Dan saya menghormati, saya juga punya hak untuk memilih dan ingin saya gunakan sebaik-baiknya. Kita tetap satu rumah, Indonesia yang kita cintai. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang ingin merusak rumah kita ini, walaupun mungkin sudut pandangnya berbeda atau caranya yang sedikit berbeda. Mari kita gunakan kejernihan berpikir di dalam menggunakan satu suara ini. Jangan emosional, jangan karena terlalu suka atau tidak suka, jangan. Sayang, tidak ada keputusan baik dari emosional. Yang kedua, rasa-rasakan di hati. Yang mana kira-kira yang bisa memimpin negeri ini? Ada rasanya. Yang ketiga, istiqoroh. Karena Allah yang maha tahu siapa yang terbaik di antara yang baik-baik ini. Lalu datanglah dengan niat baik, bersedekah dulu. Lalu tusuklah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, serahkan kepada Allah selebihnya. Insya Allah kalau keputusan nanti jujur, adil, itulah keputusan terbaik dari Allah bagi kita. Walaupun tidak sesuai harapan, terima. Karena memang takdir itu Allah yang menguasai. Semoga kita bersama bisa bahu-membahu memberikan yang terbaik bagi negeri Indonesia, amanah Allah yang kita cintai. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir.
Doa yang Maha mendengar, bangsa ini ciptaan-Mu, milik-Mu. Titipkan kepada kami pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang lurus, yang mencintai negeri ini ya Allah, yang mencintai umat-Mu. Duhai Allah, Engkaulah yang Maha tahu segala yang tersembunyi. Engkau mendengarkan setiap jeritan hati. Kami mohon tunjuki kami ya Allah, agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk negeri yang kami cintai. Engkaulah pelindung yang Maha kokoh, pengabul setiap doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bangsa kita bisa lebih maju, adil dan makmur. Amin. Banyak sujud, banyak minta tolong.